Salam jumpa kembali di Trader Rata Kanan. Seperti biasa, kalian cukup like, comment, dan subscribe untuk pelajaran trading gratis. Tidak ada titip dana, VIP, personal coaching, Discord, sinyal grup, layanan berbayar, tidak ada. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 materi sekaligus, yaitu dari Nora Baestra. Jadi itu adalah trader dari Malaysia, murid dari Cikgu Mansor Sapari atau CMS. Dan di sini kita akan belajar danger zone dan roadblock, materi pertama. Materi kedua adalah double marubozu, lalu bullish engulfing, bearish engulfing. Jangan bingung ya, BUE itu maksudnya adalah bullish engulfing, PEE maksudnya adalah bearish engulfing, dan rally base rally, drop base drop. Yang awal ini untuk melihat arah market, jadi double marubozu, BUE, PEE. Lalu di time frame bawah kita akan belajar mencari rally base rally dan drop base drop. Nanti kombinasikan maka kita akan memiliki namanya adalah manipulation entry formula. Dan saya akan kasih bonus yaitu Quasimodo. Oke, apa itu? Kita akan bahas satu per satu. Oke, ini supaya tidak mengganggu, saya hapus dulu. Kita akan masuk di market Bitcoin. Oke. Sini sudah saya beri tanda danger zone. Apa itu danger zone? Danger zone adalah titik di mana market bermula dan berakhirnya sebuah trend. Jika kita tukar dengan line chart, dimulainya tren itu adalah di sini. Kita terlihat bentuk seperti huruf V yang sangat tajam. Lalu harga naik ke atas dan berhenti di titik resisten yang besar sekali ini, seperti huruf A. Seperti ini huruf V, palung, dan ini seperti gunung. Lalu dia ada lembah-lembahnya di bawah ini. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, itu tadi untuk danger zone. Kenapa danger zone? Danger zone ini adalah daerah yang kita tidak perlu cari setup. Artinya, jika harga mendekati area tersebut, kita sebaiknya wait and see saja. Contohnya, kita coba bar replay di sini. Nah, terlihat harga masuk ke danger zone. Nah, di kondisi seperti ini, ketika dia masuk ke dalam danger zone, kita tidak perlu cari dulu setup. Kita akan biarkan market menentukan keinginannya. Dia ingin naik atau ingin terus-menerus untuk turun. Di sini dia merespon sebuah kenaikan. Maka barulah kita akan mencari setup untuk buy. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya bagaimana caranya. Intinya, jika market mendekati danger zone, jangan coba-coba untuk entry atau mencari setup. Biarkan market menentukan dulu arahnya kemana. Entah dia ingin melakukan breakout atau hanya sekedar retest. Kebetulan di Bitcoin ini market melakukan retest saja, di mana kita masuk ke materi berikutnya, yaitu double marubozu. Double marubozu adalah candle berjajar seperti ini, 2 candle bullish atau candle bearish. Ini adalah
bullish. Marubozu. Lalu di sini jika ada merah dan merah seperti ini, maka ini adalah jelas bearish. Marubozu. Oke teman-teman, sampai sini seharusnya teman-teman sudah punya gambaran bagaimana memanfaatkan analisa-analisa di double Marubozu-nya. Jadi jangan terkecoh. Wajib ada dua candle yang berkarakteristik sama, bullish atau bearish. Sedangkan jika pada ujung seperti ini lalu mengakhiri tren dan berbalik arah menjadi naik, dan dipastikan candle bullish ini memakan seluruh body daripada candle bearish ini, maka disebut sebagai bullish engulfing, atau kita singkat saja BUE. Oke. Ketika kita melihat adanya pergerakan seperti ini, maka kita sudah bisa menentukan setup apa yang akan kita cari. Setelah lepas dari danger zone ini, kita akan memiliki double maru seperti ini. Fokus kita jelas sudah tidak lagi berpikir untuk sell, karena double maru dan bullish engulfing ini adalah sinyal awal untuk pergerakan harga naik. Kita turun ke time frame H1. Di time frame H1 setelah adanya bullish Marubozu seperti ini, kita menemukan yang namanya rally base rally, RBR. Nah, jadi ini harga melakukan kenaikan, lalu ada bearish di dalamnya. Ini oke ya, sudah cukup terlihat di sini. Menaikkan bullish, bearish sendiri, lalu bullish lagi, maka inilah yang kita perlu tandai bodinya. Karena di sini juga kita menemukan selain rally base rally adalah bullish engulfing. Jika kita replay lagi, kita seolah-olah tidak tahu ya. Jadi di depan itu kita tahu dia akan entry pointnya di situ. Nah, diturun ke hingga M15 kita punya bullish engulfing lagi sebagai rally base dan rally. Maka dari itu kita akan tandai area tersebut sebagai entry point. Nah, misal kita gunakan long position di sini di 103,93. Targetnya ya 105 ini, coba. Nah, untuk masalah target nanti kita bahas belakang. Dan stop loss mungkin di sebelum area wick ini. Kita coba apakah ini cukup aman untuk tereksekusi. Ya. Yes, tereksekusi, lalu harga terus naik. Jadi untuk mencari entry point kita hanya menggunakan poin-poin tadi. Kita waspadai danger zone dulu, lalu mencari double maru atau bullish engulfing di time frame besar, dan mencari rally base rally atau drop base drop untuk time frame kecilnya. Rally base rally tentunya untuk melengkapi setup bullish engulfing dan bullish Marubozu. Drop base drop untuk melengkapi setup bearish Marubozu dan
bearish engulfing. Nah, oke, kalau kita teruskan dia jelas sudah sampai take profit. Nah, kalau kita gunakan asas Wibu Musang untuk mencari take profit, kita bisa melihat ini bullish engulfing, lalu di atasnya sudah break support sebelumnya, sehingga kita bisa tarik seperti ini. Nah, sampai di level 261.8. Jadi kita tadi nggak begitu ngasal-ngasal banget untuk mencari take profitnya, sedangkan untuk stop loss di luar dari area bullish engulfing ini atau rally base rally-nya. Cukup mudah sekali untuk mengamatinya. Prakteknya kita perlu untuk melihat bagaimana market merespon area yang sudah kita marking. Apabila market ini justru membuat bearish engulfing di dekat area yang sudah kita marking, maka kita perlu hati-hati. Bisa jadi market tidak merespon dengan baik entry point kita. Untuk contoh, hari ini saya punya trade di Tron. Ya, oke. Apa yang saya lihat di Tron adalah setelah terjadinya bullish engulfing, market mengkhianati bullish engulfing-nya. Jadi, bullish engulfing ini ternyata tidak direspon baik oleh market dan justru dibalas dengan pin bar. Pin bar mudah saja, yaitu adalah candle yang tidak berhasil menutup di atas, lalu tutupnya di bawah dengan body yang sangat kecil, relatif kecil dibandingkan candle-candle sebelumnya. Sehingga yang tadinya saya berfokus untuk mencari setup buy, karena muncul H4 seperti ini, maka saya fokus mencari setup sell. Dikonfirmasi juga di area H1 juga terjadi tadi sebelumnya, yaitu double Marubozu. Jadi sudah di H4 kita punya pin bar, di H1 kita punya double Marubozu. Di dalam ini lah adanya titik untuk entry di sini. Nah, targetnya jelas adalah previous low. Lalu untuk 2842 saya tadi di tepat di situ. Oke. Tapi stop loss saya agak atas. Lalu take profit saya di sini, jadi saya cuman 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam saja tradingnya. Nah, ada yang trader itu lebih berani lagi, yaitu hanya dengan stop loss di atas daripada drop base drop ini. Jadi area supply, area ini hanya di atasnya saja. Tapi karena saya ya mau perlu waktu lah untuk berani low stop loss seperti itu. Jadi saya pakai stop loss di ujung atasnya saja. Beberapa trader yang sudah mahir menggunakan konsep-konsep ini, konsep dasar price action, biasanya cukup berani untuk meletakkan stop loss sangat tipis. Nah, tadi adalah konsep manipulation entry formula, di mana kita mengkombinasikan double maru, bullish engulfing, bearish engulfing dengan setup rally base rally atau drop base drop di
bawahnya. Untuk penambahan confluence, yaitu pergerakan harga yang memperlihatkan pertukaran arah. Kita lihat di sini, terjadi seperti pola head and shoulder, di mana di sini ada higher high, high, low, higher high, lalu di sini ada lower low. Kalau kita lihat pakai line chart, sangat terlihat. Nah, maka ini adalah bahu kiri. Sini adalah bahu kiri. Lalu ini adalah kepalanya. Dan di sini adalah berarti bahu kanan. Oke. Nah, entry-nya adalah di area di antara kepala dan bahu kiri ini. Jadi kita mendapatkan tambahan confluence tempat entry. Karena tadi sebelumnya adalah kita tidak tahu kalau di sini adalah bahu kanan. Nah, jadi entry-nya di posisi saya seperti ini nih. Tapi saya cukup yakin karena di sini di M30 sudah ada drop base drop. Oke. Kalau dikombinasi ini menjadi setup Quasimodo. Kita lihat. Begitu. Bullish engulfing ini langsung dimatikan. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing dalam melihat arah market. Cukup kita perhatikan saja pergerakan-pergerakan kuncinya. Karena bisa jadi market itu tidak selalu yang kita bayangkan. Misal kita mau tamak untuk inginnya tuh misalnya terus turun. Ini soalnya terus gitu. Nyatanya tidak. Di sini juga market juga menahan. Kenapa ditahan? Karena di H4 pun juga masih merespon bullish engulfing sebelumnya. Jadi kalau saya pakai sinyal service, saya ngasih tahu sinyal anggotanya, anggota baru entry saya sudah DP. Gitu ya. Jadi di sini saya tidak ada yang seperti itu. Silakan belajar, silakan latihan. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.